Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan warga Nahdien, pecinta Nura TV, MWC Nugapura. Berjumpa kembali dengan saya Mas Yodi. Kali ini, alhamdulillah saya kedatangan yang mulia, sosok inspiratif nih di Kecamatan Gapura, Bapak Sahnawi Hasan MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua PAC Pergunu Kecamatan Gapura dan sekaligus pengurus LP Ma'arif Kecamatan Gapura dan juga punya jabatan baru sekarang ya Pak. Nah, ya. Bila disebutkan Pak? Bila harus disebutkan ini sebagai kasih penyelenggara zakat wakaf di Kecamatan sebetulnya Pak. Ya, luar biasa. Ini adalah kader NU Kecamatan Gapura yang terus melesat karirnya dan tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua warga Nahdien. Mari kita ikuti jejak beliau ini. Baik, terima kasih Pak. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah ya sehat. Nah, ini puasa sudah Sekarang ujung malam ke-berapa ini? Malam ke-24 ya? 24. 24. Begini Pak, bicara soal Pergunu pertama Pak. Ya. Bicara soal Pergunu, jenengan sebagai ketua Pergunu, langkah yang panjenengan lakukan sebagai ketua Pergunu berkaitan dengan beberapa guru yang ada di Kecamatan Gapura. Jadi begini ya, langsung ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa TV Nura dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya kebagian waktu untuk isi podcast pada podcast Ramadan pada MWC Kecamatan Gapura. Baik, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh host, bahwa hari ini memang saya di MWC itu kebagian tugas untuk mengurus ngupaini tentang Pergunu. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Saya akan melakukan penguatan guru. Dari mana dulu? Mulai dari data, karena hari ini memang data guru kita itu di Gapura belum masuk di PB Pergunu, belum masuk, hanya sebagian saja yang masuk, sehingga itu penting menurut saya karena memang juga kebijakan politik nasional tentang guru itu pasti berada di sebuah data yang kuat. Tanpa data yang kuat ya mustahil lah. Jadi nanti akan ada banyak persoalan. Kenapa data tersentuh? Ya mana bisa tersentuh, tak punya data sama sekali di pusat kita. Itu. Kemudian setelah itu saya akan merangkak stabilis tahap ke apa? Ke pemberdayaan guru. Jadi bagaimana guru di Gapura itu semuanya tidak hanya formal. Yang saya pikir sekarang itu adalah guru formal dari RA, TK sampai dengan MA atau SMK. Guru formal juga guru madin termasuk guru ngaji. Itu saya akan coba untuk dirangkul bersama-sama sehingga itu sebagai aset NU ke depan bisa kita kembangkan bersama-sama. Karena sejatinya pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan non formal termasuk juga guru ngaji dan guru-guru madrasah diniyah itu. Itu rencana gambaran kami ke depan. Gambaran ya. Gawal ya Pak. Tapi saat ini sekalian pertama kali dulu Pak, kita ke kasus yang ada terkait perhatian pemerintah kepada guru-guru swasta ya, yang ada di MTS, ada di misalnya. Nah ini gimana menurut panjenengan? Ya memang harus banyak guru yang butuh biaya betul gitu. Harus diakui hari ini memang pemerintah kita belum seutuhnya berpikir guru. Ya. Kalau bicara tentang persoalan anggap P3K paling gampang. Ya. Hari ini yang tersentuh masih orang-orang yang sukan di negara, di pemerintah, di MAN, di MEN, di MTSN. Beda dengan sekolah, kalau sekolah sudah minta semuanya. Ini yang jadi usaha adalah guru di madrasah kita. Jadi teman-teman guru yang sertifikasi di swasta itu belum tersentuh. Ditanya bagaimana ke depan, masih belum ada jawaban yang pasti. Itu yang memang betul kita sayangkan. Mengapa seperti itu? Yang paling juga mencengangkan hari ini adalah perhatian pemerintah kepada madrasah. Betul. Ya. Bos kita hari ini terancam untuk dipotong. Dan itu sampai mencapai hampir 50%.
Nah, ketika seperti itu, ya apa sih sebenarnya dipikir pemerintah itu? Kok bisa pemerintah ada dikotomi antara sekolah dan madrasah? Betul, betul. Jadi sekolah sudah dapat DIPA, dapat bosnya utuh, DIPA utuh, gurunya digaji, masih demikian hebat pertanyaannya. Madrasah hanya bos satu-satunya, bangunannya tidak diurus oleh pemerintah, gurunya juga dibayar oleh yayasan, malah bos dikurangi. Sehingga hari ini Menteri Agama kita, Pak Nazaruddin itu berjuang betul dengan DPR Komisi 8 itu, bagaimana Menteri Keuangan itu hendaknya tetap memperhatikan bos itu utuh seperti semula. Karena itu satu-satunya biaya yang bisa dikembangkan untuk madrasah. Itu. Betul, berarti ini kan memang sudah menjadi kegelisahan ya. Panjenengan orang yang punya jabatan tertentu, itu pun kan juga gelisah. Ya. Apalagi yang memang di bawah, yang memang punya tanggung jawab mencerdaskan anak didik orang-orang tua yang sifatnya ya tentu kan ini perlu dipikirkan, Pak. Ya. Tetapi kalau kita boleh berpikir, punya ide nih sebentar, bisa nggak sih sekelas MWCNU ini bisa memberikan intensif untuk guru-guru madrasah? Sebenarnya kalau bicara bisa tidak bisa, sangat mungkin bisa. Nah, ya. Kalau seandainya MDC ini kita bangun network dengan lembaga luar. Kalau yang paling gampang misalnya ya, kalau saya sebagai warga Nahdien di Gapura ini, kita punya kantong uang yang begitu besar. Maka dari itu dengan BMT. Nah, BMT bisa nggak kira-kira ya menyisakan sebagian dana sosialnya itu untuk peningkatan mutu guru? Mutu guru. Jadi saya tidak akan bicara gaji guru, tapi mutu guru. Iya. Misalnya, guru kita butuh apa hari ini? Oh, guru kita butuh tentang media pelajaran. Adakan pelatihan media pelajaran. Kita undang dari orang luar yang kompeten. Nah, BMT membiayai, misalnya. Atau juga kita butuh hari ini kepala inovatif, misalnya. Nah, untuk inovatif gimana caranya? Kita perlu ada pelatihan teman-teman kepala madrasah itu. Oke, kita rancang proposalnya di madrasah atau di saya di PMA atau di pergumunya, kemudian kita lempar ke BMT siap untuk mendanai. Ini yang saya percayakan sebenarnya. Ini ide seperti ini begitu, Pak. Iya. Ini semoga didengar oleh Ketua MBC Duga Pura. Karena ini memang penting, Pak. NU kan tidak hanya harus hadir sebagai secara struktural, tetapi menyentuh mereka, para guru-guru yang ada di swasta ini kan menjadi kewajiban juga. Dan ini tidak boleh tentunya untuk kita biarkan begitu saja. Oke, baik Pak. Ini kan akan menjadi ide baru yang mungkin Bapak nanti bisa melanjutkannya. Iya, semoga di rapat-rapat TBC dan saya coba angkat kembali. Amin. Bicara kembali soal kaitannya perguru dengan LP Ma'arif yang mengenai pendidikan. Fakta hari ini fakta yang saya lihat karena saya juga seorang guru, Pak. Saya seorang guru di lembaga swasta. Ada beberapa hal yang sudah mulai turun terkait minat dan bakat siswa untuk belajar. Ya kurang tahu ya bagi orang lain, ini hanya disebutnya saya. Ini melihat saya sebagai seorang guru. Mengenai hal seperti ini, selayaknya transformasi pendidikan di zaman sekarang ini harusnya seperti apa? Di saat menurut penglihatan saya ada beberapa siswa anak-anak itu tidak begitu bersemangat lagi untuk belajar. Melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Jadi hari ini memang madrasah termasuk juga guru-guru harus sudah mulai membuka diri. Betul, ya. Bahwa ini adalah era digital. Jadi anak-anak itu adalah anak-anak generasi muda yang memang siap untuk berdigital. Maka yang pertama, madrasah hendaknya mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang akomodatif terhadap perkembangan ini. Sudah bukan waktunya hari ini madrasah itu kemudian ngurung diri. Dalam bentuk misalnya, tidak boleh, anak-anak tidak boleh pegang HP, anak-anak tidak boleh belajar pakai media, tidak boleh. Itu sudah bukan waktunya. Karena hari ini perkembangan zaman itu sudah demikian deras. Dan itu tidak bisa ditopang hanya dengan mengandalkan perpus yang manual, tidak bisa. Tidak mampu kita sudah. Sehingga madrasah, kebijakan madrasah
harus membuka diri dong dengan ini. Maka untuk ini bisa sukses, guru juga harus merubah diri hari ini, mindsetnya. Jadi guru hari ini yang mereka adalah produk pendidikan 5-10 tahun yang lalu, itu hendaknya segera merevolusi diri. Bahwa dia apapun alasannya harus menjadi bagian dari perkembangan IT yang dahsyat ini. Tidak boleh kemudian guru katakan, oh saya kan dulu tidak ada dengan ini, tidak boleh sudah. Harus. Sehingga ketika sudah sekolah sudah oke, guru sudah oke, maka tinggal murid kita bawa ke ranah yang positif dalam hal dunia digital ini. Sehingga harapannya bahwa pendidikan kita akan benar-benar akomodatif, adaptif dan perkembangan zaman dan waktu itu. Apalagi kalau mungkin beberapa tahun yang silam kan tantangan kita itu kan soal pengetahuan dulu Pak, soal pengetahuan. Tantangan kita kan sosial media dan kemudian game online. Tapi hari ini kan kita digembur AI Pak. Mulai ChatGPT, terus kemudian semualah berbagai perusahaan itu sudah mengeluarkan aplikasi-aplikasi AI di mana sekali kita pencet dan bersuara semua jawaban itu ada. Ini jangan-jangan besok mereka siswa nggak betul guru ya. Jadi dalam hal keilmuan dan arti mengisi informasi mungkin saja. Guru bukan satu-satunya. Tapi dalam hal membina hubungan mental sosial, guru wajib hadir di tengah-tengah kita. Karena memang juga guru adalah model. Jadi anak-anak kita tidak cukup belajar dengan media, tidak cukup. Oke lah, untuk sekedar ilmu mereka dapat, oke. Tapi untuk meniru pola hidup, pola sikap, karakter, maka guru wajib ada di tempat itu. Persoalannya adalah, apakah guru kita benar-benar sesuai harapan murid tampil di depan mereka? Ini jadi masalah. Jangan-jangan bang guru tetap menampilkan prototipenya dia dulu. Akhirnya tidak menarik sama sekali guru. Maka kemudian pada saat itu ada guru ngajar, murid juga tidak mau mendengarkan ajaran guru. Kenapa? Guru sudah tidak bisa ikut dalam dunia mereka sudah. Di emosional mana tidak masuk sudah. Nah ini yang jadi persoalan sekarang. Sehingga saya katakan ketika sudah zaman seperti ini, maka tugas madrasah yang kedua, lihat teman-teman guru. Mereka apakah bisa bersahabat dengan perkembangan zaman yang demikian pesat atau tidak. Jika sudah oke, tinggal lanjut saja. Jika belum, segera diupdate lagi guru. Kemampuan keilmuannya ya, terutama kemampuan sosial dan emosional ini yang perlu. Karena jika tidak, anak akan lebih hebat di bidang penguasaan IT-nya. Dan mereka telat di bidang emosional dan mentalnya. Ini yang berbahaya. Yang perlu kita kendalikan yang sampai terjadi seperti itu. Iya kan, faktanya begini, Pak. Ada banyak hari ini sudah masyarakat kita. Ini kan harusnya menjadi PR besar bagi LP Ma'arif yang sekaligus guru soal pendidikan, panjenengan sebagai perguru. Tadi disampaikan oleh panjenengan bahwa ya guru harus jangan sebatas model kan, tetapi model iya, tetapi kan dia harus memberikan contoh yang diinginkan oleh siswanya. Juga tidak boleh kaku, tapi kan tidak boleh harus terlalu longgar juga. Nah ini kan masyarakat kita kan, anak didik kita terutama, ini kan yang perlu kita diseriusi betul. Ini kan soal menanamkan mental ke mereka, Pak. Karena rata-rata hari ini sekolahnya sebatas formalitas, mereka ikut-ikut saja. Sehingga daya belajarnya ya rendah, dan di sini sekolah pun tidak begitu awas. Terus kemudian siswa butuh karakter yang sifatnya hybrid, cepat juga cara berpikir. Tapi pun gurunya untuk memikirkan juga lambat. Nah, ini tugas-tugas seperti apa kira-kira yang pas bagi lembaga pendidikan, bagi guru, harusnya apa yang memang harus ditransformasikan ke mereka di saat kondisi seperti ini. Jadi itu memang tantangan kita yang terberat. Jadi saya akan sekali lagi, apakah guru bisa update kira-kira dengan kemauan dan perkembangan anak yang dia dapat dari luar ketika betul. Ini tantangan berat. Maka mau tidak mau memang saya sarankan ke lembaga, ke madrasah. Madrasah di sana harus mulai ada orang, apakah itu secara mandiri atau juga lembaga, yang melihat secara langsung di luar seperti apa sih perkembangan orang di luar hari ini. Betul, iya. Apa sih dengan anak kita di luar seperti ini sekarang ini? Nah, hasil penelitian ini dibawa ke sekolah.
bahas bersama dengan guru bahwa ternyata dari pemantauan PIM di madrasah itu ini yang diminta oleh anak kita hari ini, ini yang diminta oleh masyarakat kita sekarang ini. Ayo bagaimana kita kemudian membuat kebijakan terhadap pendidikan kita agar benar-benar tetap eksis dari sekarang ke depan. Ini yang harus dirumuskan oleh teman-teman di sekolah, sehingga memang guru cukup hanya ngajar, tak cukup. Iya. Dia harus melihat banyak sisi di luar sekolah yang mereka ajari, tempat ngajar mereka itu harus, sehingga kemudian secara pribadi tanpa harus ada pekasan di lembaga, saat tidak dia harus mulai merubah pola sikap pribadinya. Jadi misalnya harus kayak apa sih standar saya hari ini? Ketika anak-anak sudah lebih suka kepada top model kayak artis, maka tidak apa-apa guru juga tampil nicis ya. Harus sama itu. Kalau kemudian anak kita sudah membayangkan tampilan tokoh-tokoh artis yang sudah di sana, sementara diri kita terpetiri seperti itu, ini mereka hadir sudah tidak menarik bagi murid. Tapi memang itu betul faktanya, Pak. Ada banyak siswa sekarang justru kiblat untuk belajar agamanya itu justru bukan guru agamanya, Pak. Tapi ustadz yang sifatnya artis yang gambar aktornya setiap hari. Itu jadi guru agama ya harus berubah pola hari ini. Nggak bisa ngajar hanya dengan teks, apakah itu buku putih atau itu kitab kuning, nggak bisa. Memang harus ada pola-pola gaya yang menyesuaikan dengan kondisi di luar hari ini. Karena itu memang yang diminta oleh didik kita sekarang. Kenapa? Karena jam mereka sudah banyak dengan ini media ini sudah mereka ketemu. Sehingga ketika kemudian di sekolah yang hanya dari jam 7 sampai jam 1, kemudian mereka ketemu dengan orang yang dalam hal sosok figur sudah tidak sesuai dengan ekspresi mereka, ya tidak akan menarik. Apalagi jam terakhir penampilan menarik mulai harus wajib sekarang juga gitu ya. Sehingga memang madrasah, saya ketika di pengas itu, cobalah madrasah oke lah, sarungan oke, tapi harus juga tampil gaya lah. Jadi jangan ya guru jangan lusuh, harus ya nicis lah tampil biar anak-anak itu biar kita tertarik. Soal etika dan estetika ini perlu diperlukan. Perlu. Kembali tadi, Pak, bahwa sekolah kan tadi juga harus punya kebijakan nih, berkaitan dengan kehidupan luar yang juga harus diserap oleh kita. Perlu nggak peserta didik siswa juga diajak untuk bicara, untuk berpendidikan? Harus hari ini. Jadi di awal tahun ajaran, betul ya. Ketika kita sudah punya murid baru, maka sekolah harus turun semua dari yayasan, kepala madrasah, semua guru datang kumpulkan murid kita, ajak ngobrol mereka. Anak-anak, kamu kesini mau apa? Semuanya ditulis, diidentifikasi oleh kita. Nah, begitu sudah terkumpul data yang kuat itu, data berharga ini, sekali lagi, guru ke sekolah harus rapat untuk melaksanakan ajaran baru, ini bahannya. Jadi tidak usah, jangan dulu RPP nanti, gampang itu RPP, gampang itu. Ini bahannya. Ternyata anak kita mau seperti ini, ilmu kita mau seperti ini, gaya kita seperti ini, pembinaan mental kita seperti ini. Nah, kita rumuskan ini. Ini penting semua guru hadir. Kenapa? Biar tidak ada gap. Kadang ada guru yang bagus, ada guru yang tidak bagus. Ini kan di antara sikapnya memang ada guru yang kayak a priori dengan hal-hal seperti itu. Betul. Jadi mereka sudahlah itu urusan guru muda-muda, saya sudah tua. Tidak bisa. Ini ada guru tua, ada guru muda. Semuanya anak-anak kita mengimpikan model yang bagus untuk guru-guru kita. Karena mereka guru adalah top figur, top leader, top model. Dan guru harus memposisikan dirinya sebagai top figur. Iya, begitu ya. Iya. Baik, ada beberapa yang kemudian bisa kita lihat pemirsa di rumah. Jadi guru juga penting terus menyerap informasi dari luar, karena memang akses siswa sekarang kan juga di luar jauh, cepat banget, Pak. Lebih canggih dari kita, begitu hybrid begitu ya. Nah, ini kan juga sekaligus berkaitan dengan lembaga pendidikan dan sekaligus orang yang mengurusi lembaga pendidikannya. Nah, statement terakhir, Pak, untuk podcast kali ini, kira-kira agar balance, lembaga pendidikan punya transformasi yang baik, punya tujuan yang benar dan update informasi, tetapi guru
harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan zaman. Langkah yang perlu kita lakukan secara umum bagi semua guru yang ada di Kecamatan Gapura, umumnya yang ada di Indonesia, ini kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya, hari ini guru harus melakukan revolusi mental. Revolusi mental. Ya. Satu, pola pikir. Pola pikir. Harus dirubah sudah, guru-guru. Ingat, walaupun teman-teman guru itu belajar 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, tapi Anda adalah sosok, Anda adalah murabbi, Anda adalah pendidik saat ini, di saat zaman sudah demikian canggih. Pola pikir. Yang kedua, pola sikap. Guru jangan sampai sikapnya itu terendus, tergerus oleh nilai-nilai yang negatif. Sepanjang waktu, guru harus tetap kuat mentalnya. Sehingga dimanapun saja, kapanpun saja, guru tetap menjadi panutan. Tidak hanya oleh murid, tapi sebagai semua masyarakat. Itu. Kemudian pola tindak tanduk. Ini juga penting. Betul ya. Jadi kita sekarang lihat ada banyak guru yang kayaknya model anak-anak arogan masih kadang-kadang guru kita itu. Yang mungkin karena mereka masih muda. Tapi begitu dia masuk di ranah guru, maka guru harus punya tindak tanduk yang sesuai dengan moral dan nilai masyarakat. Terlepas dia guru umum atau dia guru agama. Ingat bahwa persoalan sekarang bukan saya guru umum, lalu kemudian lepas dan tidak mau berdiri dengan moral anak, tidak bisa. Sekali guru, tetap dia adalah orang yang diuduh dan orang yang ditiru oleh siapa saja. Anak didik iya, termasuk juga masyarakat iya. Nah, ketika tiga komponen ini menjadi hal yang sudah mereduksi dalam jiwa seorang guru saat ini, tinggal kemudian guru melengkapi komponen berikutnya. Bagaimana dia bersahabat dengan IT saat ini. Tinggal itu saja. Sehingga untuk ini mungkin bisa teman-teman guru bisa belajar sama anaknya di rumahnya dan sama teman-teman guru di MGMB macam-macamnya. Sehingga lambat laun saya katakan pasti semua guru akan update terhadap persoalan digitalisasi madrasah itu. Baik, terima kasih. Itu tadi bincang santai kita dengan Bapak Sanawi Hasan MPD yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagi seorang guru di lembaga pendidikan apapun dan bagi siswa di lembaga pendidikan apapun, bahwa di zaman hybrid ini semuanya harus terus mengikuti sistem revolusi mental kita dan tidak boleh berhenti untuk belajar yang update terutama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga bermanfaat Ramadan kita, semoga berbuah takwa. Ya, amin ya Allah. Semoga sehat selalu dengan keluarga dan amanah mengemban tugas baru. Mudah-mudahan doanya panjang umur ya. Terima kasih pemirsa Nura TV, MWC Indo Gapura. Saya akan Mas Yudi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.